Nah, visible light itu kondisi optik yang terjadi, itu dua-duanya. Bisa terserap, bisa juga terhamburkan. Ya, halo Pokers. Selamat datang kembali di channel Pokedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, pada video berikutnya, video ini materi ke-10 tentang radiasi laut. Setelah sebelumnya kita bahas tentang parameter salinitas, kita akan kembali menyinggung parameter kedua yang umumnya ada di laut, yaitu suhu. Nah, tapi sebelum kita bahas ke suhunya, itu kita bahas dulu mekanisme radiasi yang menyebabkan ada pola-pola sebaran spasial suhu di lautan kayak gitu. Nah, timeline di video kali ini kurang lebih kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanasan, pendinginan di samudra, kemudian faktor-faktor pancaran radiasi, faktor-faktornya apa aja, jenis-jenis radiasi yang diterima di lautan itu apa aja, ya kan? Sama ada beberapa peristiwa-peristiwa optik yang terjadi di lautan yang berkenaan dengan mekanisme radiasi, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang dari mana lautan itu menerima panas dan melepaskan panas gitu. Yang pertama kita bahas itu dari proses pemanasan ya. Proses pemanasan samudra itu ada beberapa tahap gitu. Yang pertama itu ada radiasi matahari langsung. Radiasi matahari langsung, misalnya kayak pancaran matahari langsung masuk ke atmosfer terus langsung tembus ke lautan gitu tanpa ada penghalang, misalnya kondisi cuaca cerah gitu misalnya. Kemudian yang kedua ada konduksi panas dari atmosfer. Nah, konduksi panas dari atmosfer ini umumnya kalor yang diterima itu berupa bentuk kalor itu ya, kalor laten gitu. Jadi kalor laten sama kalor, ada dua jenis kalor, kalor sensibel sama kalor laten. Kalor laten itu pokoknya kalor yang dibutuhkan untuk mengalami suatu perubahan fisis gitu. Sedangkan kalor sensibel itu kayak lebih mengalami perubahan si suhunya sendiri gitu. Jadi misalnya kayak perubahan suhu dari 5 derajat Celcius ke 10 derajat Celcius gitu. Nah, itu kalor sensibel. Sedangkan kalor laten itu perubahan suhu yang mengakibatkan batasan suhu tadi menyebabkan perubahan fisis gitu, kayak dari beku ke cair. Nah, itu perubahan kalor laten. Oke, yang ketiga ada kondensasi uap air. Nah, ini yang kedua dan ketiga ini merupakan distribusi atau penyumbang kalor laten. Kalau yang ini kalor sensibel. Nah, contoh yang digambar ya, ini awan. Ini kondensasi uap air dalam bentuk awan gitu ya kan. Nah, dalam proses kondensasi itu ada pelepasan kalor. Nah, yang menyebabkan nanti prosesnya itu juga berhubungan sama konduksi panas dari atmosfer gitu. Dalam kondisi cerah itu juga sebenarnya ada konduksi panas di atmosfer, karena sejatinya di atmosfer itu kan uap airnya itu dalam komposisi yang cukup tinggi ya, sebagai gas variabel. Nah, uap air yang ada di atmosfer itu juga memberikan sumbangsi kalor laten dalam jumlah ya, walaupun dalam volume sedikit, tapi dalam jumlah kalor yang sedikit tapi jumlah uap airnya banyak gitu. Jadi otomatis kalor yang dimasukkan ke laut atau proses konduksi yang diterima laut itu cukup besar juga gitu. Selain memang karena faktor lain kayak kondensasi uap air itu juga memberikan kalor laten dalam jumlah besar. Nah, misalnya kayak di sini. Ini sebelum terjadi hujan, proses transfer kalor dari awan ke laut itu terjadi cukup masif ya, karena kondensasi si uap air atau si pembentukan awan tadi. Kalor latennya turun ke bawah dan diserap sama laut. Nah, sebagai simpanan ocean heat content atau heat capacity yang udah dipelajari materi sebelumnya ya. Nah, itu. Jadi proses pemanasan itu ada 3, radiasi langsung, konduksi panas, dan proses perubahan fisis kayak kondensasi uap air di siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu cukup penting dalam proses pemanasan samudera. Berikutnya
proses pendinginan. Nah, proses pendinginan tadi itu ketika si laut tadi melepaskan kalornya ke lingkungannya. Itu asumsi kayak si laut itu merupakan sistem dan atmosfer lah katakan itu sebagai, atau daratan di sekitarnya sebagai lingkungan. Nah, proses pendinginan tadi itu ada 3. Yang pertama ini proses pendinginannya ya. Yang pertama ada pelepasan kalor, pelepasan balik lah ya, pelepasan balik kalor. Nah, pelepasan kalor balik ini contoh yang terjadi misalnya teman-teman pelajari kayak di pembentukan angin laut sama angin darat gitu ya. Nah, pelepasan balik kalor itu ketika misalnya ketika matahari itu kan terjadi radiasi matahari langsung mantan samudra. Nah, ketika misalnya matahari udah tenggelam gitu malam hari. Nah, malam hari itu proses pendinginan karena ocean heat content atau kapasitas panas yang ada di laut cukup tinggi sehingga dia ketika udah nggak ada matahari lagi dia akan melepaskan kalornya balik ke atmosfer gitu. Sehingga laut ketika malam hari, lebih tepatnya ketika mau menjelang pagi ya, itu suhunya udah dingin gitu. Berikutnya ada konduksi ke atmosfer. Ini kurang lebih sama ya kayak konduksi dari panas, konduksi dari atmosfer ke laut. Nah, ini kebalikannya, konduksi dari laut ke atmosfer. Berikutnya ada evaporasi. Nah, ini juga salah satu bentuk kalor laten juga yang ada di siklus hidrologi. Kayak gitu. Jadi ini misalnya gambar ini evaporasi. Ketika proses evaporasi terjadi, kalor itu dia bersifatnya itu eksoterm, jadi dia keluar dari sistem ke lingkungan. Nah, itu beberapa faktor yang proses-proses yang terjadi selama proses pemanasan atau proses pendinginan di atmosfer di lautan gitu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang ini pancaran radiasi matahari. Faktor-faktornya atau lebih tepatnya kayak pengaruh perubahan distribusi kalor di permukaan bumi gitu. Nah, faktor yang pertama itu sebelumnya ini gambar ini namanya tuh insolasi ya. Insolation atau kepanjangannya itu incoming solar radiation. Nah, ini kepanjangannya insolasi incoming solar radiation. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kalor pada proses insolasi itu ada 3. Ada 4 sih, tapi lebih tepatnya 4 ya, 4. Yang pertama itu ada posisi geografis. Nah, pada posisi geografis contohnya ya misalnya inilah ya, gambar ini posisi geografis menjelaskan posisi geografis. Kalau misalnya dari gambarnya kita ketahui misalnya di wilayah ekuator itu cahaya langsung datang dalam bentuk direct langsung, dan di sini konsentrasi itu memusat dalam area yang cukup kecil. Nah, ketika pemusatan konsentrasi, nah tentu ke energi yang dipancarkan itu akan memusat sehingga ada peningkatan suhu atau kalor tadi ketika ada pemusatan di satu titik tertentu gitu di wilayah ekuator yang itu tuh proses penjalaran energinya itu secara tidak lurus sehingga umumnya energi di wilayah ekuator itu cenderung surplus. Nah, aku lupa taruh gambarnya itu kurang lebih kayak gini ya guys. Ini kayak ini ada utara, ini selatan. Nah, gini kurang lebih. Jadi surplus energi, yang ini defisit energi. Ini titik keseimbangan equilibrium antara energi yang masuk sama energi yang keluar gitu. Ini energi keluar itu energi balik dari bumi ya. Ini energi yang diterima sama si bumi gitu. Nah, ini juga dijelaskan dari gambar ini kayak misalnya yang merah itu outgoing radiation atau energi radiasi balik ya. Sifatnya itu gelombang panjang. Yang biru itu dia gelombang pendek dari matahari gitu.
Nah, itu ya posisi geografis. Dan ketika misalnya di wilayah lintang rendah atau bahkan di lintang tinggi, itu akan menyebabkan efek-efek lain gitu. Kayak misalnya sinar radiasi itu akan tersebar dalam wilayah yang cukup luas. Nah, ini kan luasan wilayah itu kan beda ya, sama ini makin luas banget gitu. Kemudian sinar matahari yang dilewati juga akan semakin lebih tebal gitu, karena atmosfernya itu dalam bentuk yang menyebar, terus dia lebih tebal gitu kan, lebih tebal gitu. Jadi proses absorpsi juga terjadi lebih lebih kuat gitu. Kemudian adanya efek refleksi atau pemantulan dari permukaan, karena datangnya itu dia berbentuk sudut ya, ada sudutnya gitu. Jadi dia mudah terpantulkan kayak gitu. Kalau di sini kan iya mungkin dia terjadi pantulan, tapi nggak seintens yang ada di wilayah lintang tinggi atau di lintang menengah gitu. Jadi dari posisi geografis itu faktor-faktornya yang pertama ya itu ada sudut datang pancaran gitu ya kan, sudut datang pancaran. Kemudian nanti faktornya juga seberapa tebal atmosfernya. Ini kayak misalnya yang aku bilang tadi, di ekuator dia atmosfer lebih ketebalan atmosfernya itu lebih kecil karena dia cuma tipis beberapa set gitu aja. Kalau di lintang tinggi kayak di kutub atau di lintang menengah itu pancaran yang datang itu akan karena sudutnya itu udah mulai lancip gitu loh, jadi kayak dia itu akan datang dalam ketebalan yang lebih besar gitu. Ini kan besar nih, sedangkan ini taruhlah ketebalannya itu segini, aku lurusin ke bawah coba ya. Nah ini dia kan lebih tipis ketimbangnya di sini, akan lebih panjang, sini agak lebih tipis kan. Nah itu kemudian pemusatan pemusatan energi, gitu lah bahasanya, pemusatan energi. Kayak misalnya di ekuator itu pemusatan energinya lebih besar, sedangkan yang di situ dia more diffuse, kayak lebih tersebar gitu loh, diffuse tersebar ya, dalam area yang cukup besar, large area covered gitu. More diffuse, tersebar lebih banyak kayak gitu. Itu untuk pengaruh dari si posisi geografis. Kemudian dari pengaruh rotasi bumi. Rotasi bumi gambar yang ini ya. Ini rotasi bumi, dia akan menyebabkan variasi harian. Menyebabkan variasi suhu harian gitu. Contohnya kayak gini. Ini ketika sunrise, ketika mungkin jam 6 atau jam 6 kurang gitu ya. Terus tenggelam sekitar lebih dari jam 6 sore gitu ya. Nah, rotasi bumi tadi yang menyebabkan adanya perbedaan siang dan malam, itu akan menyebabkan variasi kalor yang diterima atau proses radiasi yang diterima di bumi itu juga cukup bervariasi. Contohnya kayak gini, ketika matahari masih ada menerangi wilayah sisi terang di bumi, itu akan menyebabkan incoming solar radiation itu cukup tinggi. Bisa dilihat dari gambar ini, warna birunya ada di atas dari garis merah itu suhunya. Yang garis hitam itu incoming solar radiation, outgoingnya masih lebih rendah sih. Dan yang garis merah itu suhu akan cenderung lebih meningkat, dan puncaknya itu sekitar jam 3 sore. Jadi sore itu merupakan puncak suhu tertinggi yang dirasakan sama si lautan. Lautan juga sama, baik di darat ataupun di lautan. Jadi sekitar sorean itu suhu di laut itu cukup panas. Itu sebaliknya ketika sudah mulai malam, ya kan, outgoing solar radiation akan cenderung lebih besar daripada si incoming, karena ini nggak ada lagi pancaran radiasi langsung dari matahari, menyebabkan yang ada itu hanya proses pengeluaran atau proses pendinginan suhu di lautan gitu. Jadi ketika nggak ada pemasukan energi, nggak ada incoming solar radiation, yang ada itu hanya outgoing, keluar terus energinya, sehingga suhu yang ada di lautan juga menurun gitu. Dengan titik terendah itu ada sekitar pagi jam 4, jam 5, jam 6 itu merupakan suhu terendah di lautan. Dingin banget lah di lautan gitu. Suhu tertingginya dari sekitar sore hari gitu. Itu ya. Jadi rotasi bumi ini suhu tertinggi sore, bukan siang ya, malah sore lebih tepatnya. Siang tuh masih terlalu tinggi. Suhu terendah itu pagi buta banget lah, pagi buta. Aku bilangnya pagi buta ya, soalnya jam 3, jam 4 gitu lah suhunya tuh dingin lah.
Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, berikutnya faktor dari revolusi bumi. Nah, faktor dari revolusi bumi itu dia menyebabkan variasi suhu musiman ya. Bentar. Nah, ini udah di post gambarnya. Aku nunggu tadi gambar ini berhenti gitu sih. Nah, faktor yang ketiga atau pengaruh yang ketiga yaitu revolusi bumi. Ini menyebabkan apa ya? Lebih menyebabkan variasi suhu musiman. Nah, variasi suhu musiman bisa kelihatan ya, kayak misalnya ketika ini Tropic of Capricorn gitu, ketika latitude ada di wilayah bumi bagian selatan lebih cenderung lebih banyak di bumi bagian selatan. Ini lebih tepatnya ketika ketika titik musim dingin di Amerika atau benua bagian utara, atau lebih tepatnya ini kita bisa ketahui sebagai winter solstice ya. Winter solstice atau ketika bumi utara mengalami musim dingin, winter solstice. Nah, ketika kondisi winter solstice itu energi radiasi yang diterima di permukaan bumi bagian selatan itu lebih cenderung lebih banyak gitu. Di mana Tropic of Capricorn atau batas ke sekitar 30-an gitu. Ya. Sekitar berapa ya? 23,5-an gitu ya. Nah, 23,5 lintang selatan itu menerima kalor lebih banyak karena 90 derajat energi yang diterima terkonsentrasi di bagian latitude 23,5 derajat. Ini 23,5 LS ya, lintang selatan. Ini batas ketika winter solstice Tropic of Capricorn. Nah, dari radiasi Capricorn. Nah, kebalikannya ketika ada di Tropic of Cancer, ini ketika summer solstice. Summer solstice itu ketika bumi utara mengalami musim panas ya. Jadi ketika summer solstice 23,5 derajat LU itu menerima kalor lebih banyak daripada di selatan atau di sekelilingnya. 90 derajat ya, terkonsentrasi kalornya di wilayah 23,5 derajat LU gitu. Tropic of Cancer ya, sekitar bulan Juni, ini sekitar bulan Desember. Nah, itu perbedaan-perbedaan ini juga nanti akan mempengaruhi pola-pola juga sebenarnya, pola-pola suhu di di lautan. Nah, ini berikutnya insolasi yang terbentuk ketika dua peristiwa dalam setahun tersebut. Ada yang pertama itu vernal equinox, sama satu lagi autumnal equinox. Nah, ini vernal, ini autumnal. Nah, ketika kondisi equinox atau ketika ya tepat sekali di wilayah ekuator itu sekitar 0 derajat ya, itu menerima kalor lebih banyak di wilayah ekuator, sehingga energi yang diterima itu durasi yang diterima ya dalam satuan jam itu sama banyak, 12 jam, semua rata 12 jam di bagian kutub utara, di kutub selatan. Nah, itu nanti yang bedanya ya kayak tadi itu faktor-faktor lintang sama sudut datang, nah itu juga pengaruh. Tapi yang jelas energi yang dipancarkan itu dalam satuan waktu yang sama gitu. Nah, di sini aku juga bakal jelasin ya pengaruh dari sudut lintang juga. Tadi aku lupa jelasin yang di bagian sebelumnya, tapi aku jelasin di sini aja nggak apa-apa sih. Nah, ini ada gambar ya kan. Ini Sun Angel, kemudian ini persentase kalor deh. Nah, hubungan antara energi kalor yang diterima terhadap sudut datang matahari itu membentuk grafik eksponen. Nah, untuk grafik eksponen, jadi ketika ini 90 derajat, ini 0 derajat misalnya. Nah, ketika 0 derajat, kalor yang diterima tuh banyak, tinggi. Ini 0 juga, ini misalnya 100% gitu ya. Nah,
100%. Ketika makin ke sana, maksud dalam artian lintangnya itu makin ke arah kutub, baik ke selatan ataupun utara, kalor yang diterima itu akan makin sedikit. Nah, gitu. Jadi kalornya makin dikit. Nah, ini hubungan eksponen grafik eksponen antara latitude atau lintang terhadap apa ya? Latitude ini representasi dari sudut datang, sudut matahari, sudut datang pancaran terhadap persentase kalor. Nah gitu ya. Nah, berikutnya ini. Di sini juga menjelasin dari faktor variasi bulanan. Nah, faktor variasi bulanan kayak misalnya kita bisa ketahui ada sampel grafik di sini ada nilai insolasi atau pancaran dayanya sekitar watt per meter kuadrat ya, pancaran energi radiasinya. Kemudian garis-garis ini yang representatif itu warna biru di ekuator, warna hijau lintang 30, warna merah lintang 60, warna kuning itu lintang 90. Nah, ini ada garis sumbu bulan Januari, Februari, Maret, April, Maret sampai Desember. Nah, di sini cukup menjelaskan. Kayak misalnya di wilayah ekuator perubahannya itu cukup berbeda. Iya berbeda, tapi nggak terlalu signifikan, nggak terlalu kuat dibandingkan kayak di lintang yang semakin tinggi lintangnya. Kayak di lintang, ambil contoh ya kutub 90 North, di lintang kutub utara ya. Dia akan cuma tinggi di sekitar summer solstice saja. Ketika di winter solstice atau titik balik musim dingin, energi yang diterima itu nggak ada, bahkan nol, nggak ada sama sekali. Di sini nol ya, nggak ada warna kuningnya. Tapi dia akan maksimum banget ketika di summer solstice. Nah ini summer solstice, gitu ya kurang lebih. Nah juga sama kayak misalnya yang di lintang ekuator, dia akan cenderung lebih tinggi itu ketika di posisi equinox, baik itu di March equinox atau vernal equinox, atau di September equinox atau autumnal equinox. Suhunya akan lebih cenderung lebih tinggi. Rendah di bagian winter atau summer. Kenapa? Karena energi yang berkurang itu dia berkurang 23,5 gitu, kurang lebih sekitar segitu. Berkurang 23,5 gitu. Dia kan bergeser ya dari 0 derajat. Ini 23,5 LU, ini 23,5 LS. Pancarannya itu kan geser gitu. Pancaran maksimumnya itu geser. Kalau misalnya digeser ke sini, dia berkurang. Pancarannya nanti geser lagi ke utara, mataharinya gerak relatif ke utara. Pancaran yang diterima di sini kan juga berkurang 23,5 derajat gitu. Nah ini sekitar 23,5 berkurangnya gitu. Dan yang lintang yang lain juga sama ya, kayak yang gue jelasin sebelumnya. Nah ini berikutnya yang cukup penting juga. Di sini peristiwa proses radiasi di laut. Nah proses radiasi di laut itu ada 3 guys. Jadi ada 3 bentuk game yang umumnya itu diterima sama laut. Game yang pertama itu ada infrared. Nah dalam bentuk infrared, jenis ini tuh cepat sekali diserap dan diubah menjadi panas. Jadi dia karakteristiknya itu cepat diserap dan mudah diubah jadi kalor. Ini yang tadi tuh proses radiasi langsung dari matahari. Jadi bagian infrared kan matahari itu dia bersifat polikromatik ya. Polikromatik dan dia bersifat dualisme partikel game. Nah, teman-teman pelajari lagi di bagian fisika modern ya kalau salah sama tentang dualisme partikel. Nah, itu akan memancarkan beragam panjang gelombang wavelength, baik dari yang tertinggi radio sampai yang terendah itu X-ray, ya kan matahari mengeluarkan semuanya. Tapi yang dalam bentuk lebih dominan itu ada di visible light, lebih jelasnya. Tapi bagiannya infrared yang telah dipancarkan sama matahari tetap akan terserap sama si laut. Nah ini bagian panjang gelombang
yang long wavelength, contohnya itu kayak infrared, itu kan panjang gelombang panjang ya, long wavelength, itu akan lebih umumnya itu terabsorpsi. Nah, bagian panjang gelombang yang panjang, long itu, dia sifatnya terabsorpsi. Gitu. Sedangkan yang short wavelength itu akan lebih terhamburkan. Sifatnya beda ya. Jadi yang long itu dia terabsorpsi, yang di short wavelength itu dia cenderung terhamburkan. Gitu. Contohnya itu di sini. Infrared. Di sini yang terendah itu ada di apa ya? Ultraviolet. Nah, ultraviolet itu kurang dari 380 nanometer, sedangkan infrared itu ada di panjang gelombang nggak berapa ya, aku lupa, lebih dari ya ini 800 nanometer. Nah, infrared dan ultraviolet. Sedangkan yang di sini di visible light ya. Nah, ini batasnya tuh di sini. Batasnya di sini. Nah, ini jadi VDGYOR ini tergolong visible light, ini tergolong infrared, ini tergolong UV atau short wavelength. Ini short, ini long ya, gitu. Untuk yang tadi UV itu sifatnya dia terhamburkan. Aku data di sini, atau lupa, terhamburkan sifatnya dan diserap kecuali pada kondisi-kondisi laut yang sangat-sangat jernih. Bisa terserap, tapi dalam kondisi yang betul-betul laut itu jernih banget gitu. Tapi kalau misalnya lautnya itu banyak solusi sedimen, itu pasti full banget UV itu terhamburkan dengan baik gitu. Nah, bagaimana nasibnya dengan visible light? Nah, visible light itu kondisi optik yang terjadi itu dua-duanya, bisa terserap, bisa juga terhamburkan. Jadi di bagian tengah ini dua-duanya absorpsi dan hamburan. Nah, sebenarnya perlu ketahui teman-teman ya, jadi fisika optik itu kan ada banyak ya, materi fisika optik, ada yang di fisika optik apa ya, geometris sama optik fisiknya. Nah, beberapa peristiwanya itu kayak misalnya ada refraksi, ada refleksi, ada apa ya, hamburan, refraksi, hamburan sama ya, difraksi, ada interferensi juga. Nah, kalau di laut yang terbentuk itu sifat optiknya hanya refraksi, refleksi, hamburan atau absorpsi, ini scattering, absorpsi gitu. Sedangkan yang kayak difraksi, interferensi itu nggak ada gitu. Jadi hanya beberapa peristiwa optik yang umumnya terjadi di laut gitu. Contohnya kayak di sini, panjang gelombang yang panjang long wavelength akan cenderung mengalami absorpsi. Sedangkan yang di panjang gelombang pendek, contoh kayak UV, akan cenderung mengalami scattered atau hamburan. Ini terserap, ini terhamburkan. Yang di tengah-tengah, visible light, itu mengalami proses dua-duanya, mengalami proses absorpsi atau penyerapan dan proses scatter atau hamburan. Gitu. Untuk materi ini itu aku cuma singgung aja. Lebih lengkapnya nanti tentang sinar dan cahaya di laut itu akan membahas tentang lebih jauh si visible light ini dan pengaruh-pengaruh dari visible light itu ada di video selanjutnya. Nah, di sini juga cukup menjelaskan ya dari gambar ini. Kayak misalnya beberapa panjang gelombang itu mempunyai karakteristik fisik yang berbeda juga. Contoh kayak infrared. Persentase terserap di 1 meter pertama permukaan laut, 1 meter yang bagian atas doang ya misalnya, itu bahkan terabsorpsi lebih banyak, sekitar 82% lebih dulu gitu. Dan kedalamannya ketika sudah terserap sekitar 100% itu hanya 3 meter aja. Jadi sampai kedalaman 3 meter itu masih ada pancaran-pancaran infrared di lautan gitu. Cara bacanya gitu ya grafik ini. Yang warna merah contoh ambil ini untuk visible light. Visible aku garisin yang di sini. Nah, saat aku contoh ambil yang red aja dulu. Nah, panjang gelombang 725 nanometer. Persentase terserap pada kedalaman hanya di awal 1 meter itu hanya 71%. Sedangkan hampir terserap 99% itu kedalamannya mencapai 4 meter, hampir mendekati infrared. Kalau yang di violet gimana? Ada di panjang gelombang 400 nanometer, persentase dia terserap di kedalaman 1 meter itu baru 4,2. Dan terserap 99% itu di kedalaman 100 meteran gitu.
makin ke bawah ya, ultraviolet dia makin terhambur, scattered gitu. Wavelength dia mengalami penyerapan 14% di kedalaman 1 meter, kemudian setelah mencapai 9% terserap itu hanya kedalaman 31. Bisa kelihatan di sini warna biru. Warna biru dia mempunyai kedalaman yang lebih dalam ketika mulai terserap hampir 100%, ada di kedalaman 254. Nah, ini nanti akan aku contoh materi berikutnya yang mempengaruhi tentang pembagian sinar di air laut dan hubungan efek-efeknya bagi biota di laut kayak gimana. Nah, ketika 1 meter terserap proses penyerapan di 1 meter pertama di permukaan laut itu hanya terserap sekitar 1,8 meter saja, guys. Jadi pada 1 meter 1,8%, sorry. Jadi ketika 1 meter pertama itu hanya terserap sedikit, jadi sekitar 1,8%, dan ketika terserap sempurna hampir 99% itu mencapai kedalaman yang paling dalam, 254 meter gitu. Cara bacanya kayak gitu ya. Nah, ini yang tadi tentang visible light. Ini materi di slide ya, ini pengantar untuk materi periode berikutnya. Ya, di sini untuk visible light ini khusus disinggung tentang visible light atau FL, visible light atau cahaya tampak ya. Nah, untuk cahaya tampak itu panjang gelombangnya itu disebut sebagai PAR. Apa itu PAR? PAR di laut itu dinamanya itu sebagai active radiation. Ya, photosynthetically active radiation atau disebut sebagai PAR. Wilayah ini merupakan zona paling aktif untuk proses fotosintesis lah gitu ya. Jadi wilayah radiasi untuk aktif fotosintesis terjadi atau terbentuk di wilayah itu. Nah, bisa kelihatan ya kalau misalnya yang garis tebal itu proses radiasi di atmosfer luar, di luar lautan gitu. Yang warna biru itu yang di laut, proses radiasi di laut. Kelihatan beda banget ya. Kayak yang di atmosfer ya hampir mirip lah ya, korelasinya hampir mirip, tapi di sini ada beberapa jendela-jendela kosong, window area, yang kosong-kosong itu namanya window area. Kayak misalnya di panjang gelombang ini berapa ya, sekitar 1300-an lah ya. Berapa ya? 1400 deh. 1400 nanometer. Di atmosfer tuh ya cenderung turun secara eksponensial, tapi di laut tuh bolong gitu. Ya bolong-bolong kayak gitu di beberapa panjang gelombang tertentu. Nah, ini untuk yang PAR, untuk visible light tadi. Paling tinggi ada kalau di atmosfer ya, atau paling tinggi memang ada di visible light. Itu yang menyebabkan kenapa kayak pelangi, fenomena optik atmosfer itu terbentuk, karena yang memang matahari kan itu bersifat warnanya itu polikromatik. Bisa menghasilkan banyak warna yang ada di visible light gitu. Nah, hubungannya ke sini karena memang cenderung panjang gelombang yang terpancarkan secara maksimal itu ada di sekitar 500 nanometer. Gitu juga yang ada terserap di laut. Paling tinggi sekitar 500 nanometer gitu. Nah, ini wilayah PAR ya, photosynthetically active radiation. Ini akan aku singgung di materi berikutnya, di video selanjutnya. Oh ya, tadi aku lupa jelasin ya. Yang di satu lagi, sorry guys, ada yang kelupaan. Nah, di bagian pengaruh-pengaruh ini, enggak sini aja lah ya. Nah, di pengaruh-pengaruh itu ada lagi satu faktor. Tadi kan faktornya itu ada radiasi, posisi geografi, rotasi bumi, sama revolusi kan. Satu lagi itu ada waktu. Aku lupa jelasin tadi, kelewatan waktu. Nah, untuk waktu ini menghasilkan variasi temporal. Ingat ya, nanti coba cek lagi video di back lagi materinya yang di video ini. Untuk waktu itu ada 4 jenis. Jenis pertama itu ada jenis dial. Dial ini untuk misalnya dari grafik variasi, ini satuannya waktu dalam satu hari ya misalnya. Ini variasi persentase energi, persentase kalor. Nah gini, yang dial itu yang faktor tadi, revolusi rotasi bumi atau faktor pengaruh suhu harian. Jadi waktu tadi ini yang dial jenisnya mendekati untuk variasi suhu harian.
dalam kondisi sempurna ya. Di sini dalam kondisi no cloud, nggak ada awan samset, nggak ada awan sama sekali. Jadi bentuk grafiknya tuh kayak gini. Ini ketika jam 12 siang gitu. Yang di situ, yang di sini 00H gitu. Yang ini 12H gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Jenis yang kedua itu ada namanya seasonal. Nah, untuk yang seasonal ini yang tadi di grafik tadi yang hubungan antara bulan, energi flux radiasi sama perbedaan lintang yang aku jelasin di gambar tadi, ada tadi kan, coba cek lagi nanti ya. Di sini grafiknya tuh kayak gini. Nah, untuk faktor pengaruh seasonal, grafik energi solar radiasi yang diterima di laut itu bentuknya yang paling rendah. Ini dalam acuan di lokasi yang sama ya. Jadi ini kondisi winter, yang ini kondisi summer. Nah, jadi energi radiasi yang diterima saat musim panas lebih besar daripada saat musim dingin, misalnya kayak gitu. Faktor seasonal. Dial, terus yang ketiga ada namanya faktor diurnal. Diurnal. Nah, ini contohnya dalam satuan waktu. Ini persentase radiasi. Dalam persentase radiasi ini day, ini night ya. Nah, bentuknya itu beda-beda. Nah, ini bentuknya sangat-sangat bervariasi karena ada tutupan cloud cover. Nah, memang dalam kondisi yang sempurna, di kondisi aslinya grafiknya tuh kayak gini gitu. Nggak murni banget gini. Ini hanya bentuk rata-rataannya aja. Kalau di rata-ratain kayak gini grafiknya, tapi dalam bentuk variasi yang lebih jelasnya per satuan jam dia bentuknya kayak gini. Beda-beda tiap jam karena pengaruh dari tutupan awan gitu. Yang keempat itu faktor latitudinal. Nah, faktor latitudinal ini grafiknya gini ya. Ini waktu juga persentase radiasi. Nah, persentase radiasi di wilayah ekuator kan cenderung tinggi, sedangkan di wilayah Arktik, nah, kalau kondisi kondisi Arktik itu bisa aja ini dalam posisi kutub utara ya, kutub utara saat kondisi summer solstice. Nah, kutub utara saat kondisi titik balik musim panas, energi radiasi yang diterima di ekuator itu ya persis sama kayak di dial gitu. Jadi hanya diterima saat siang hari, day, saat malam harinya itu nggak menerima kalor sama sekali gitu. Tapi kalau yang di latitudinal, versi latitudinal, khususnya dalam sampel kutub utara ketika musim titik balik musim panas di bulan Juni, baik itu malam ataupun di siang hari, baik itu malam ataupun di siang hari ya, itu matahari kutub utara itu akan mendapatkan kalor full sepanjang hari. Nah, full sepanjang hari gitu. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya di kutub selatan ketika kondisi musim dingin di bumi selatan gitu. Kutub selatan akan menerima kalor 24 jam dan akan menerima defisit kalor sama 24 jam ketika saat musim dingin di bumi utara gitu. Itu sebaliknya. Jadi cukup teman-teman jangan pusing banget mikirin sistematika konsep radiasinya, karena cukup bayangin bumi yang diputar-putar gitu kayak ya dibalik-balik aja 23 LU, 23 selatan, kalornya berapa itu bisa dibayangin sederhananya kayak gitu. Nah, ini ya cukup dibayangin aja proses apanya. Nah, ini animasinya cukup menjelaskan lah ya. Nah, ini perubahan-perubahannya mulai geser, ini kutub selatannya. Nah, itu. Oke, mungkin cukup sekian materi kita tentang radiasi. Terima kasih juga menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.